Perkenalkan, nama saya Sartika, NIM F2020-01020, kelas A1. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat tentang sistem indera dan anatomi fisiologi mata dan telinga. Akan tetapi, sebelum kita masuk pada bagian-bagian dan fungsi dari anatomi fisiologi mata dan telinga, kita harus tahu dulu tentang sistem indera. Apa sih sistem indera itu? Sistem indera adalah bagian dari sistem saraf yang berfungsi untuk proses informasi indera. Di dalam sistem indera terdapat reseptor indera, jalur saraf, dan otak yang ikut serta dalam proses informasi indera. Selanjutnya kita masuk pada bagian-bagian dan fungsi dari anatomi fisiologi mata. Berikut gambarnya. Anatomi bagian-bagian mata dan fungsinya. 1. Korneo. Korneo adalah jaringan berbentuk kubah transparan yang membentuk bagian mata terdepan atau paling luar. Fungsi korneo adalah sebagai jendela dan sebagai jalan masuk cahaya ke mata Anda. 2. Bilik mata depan atau anterior chamber. Bilik mata depan adalah kantung mirip jeli yang berada di belakang korneo di depan lensa. Kantung yang juga dikenal dengan istilah anterior chamber ini berisi cairan aqueous humor yang membantu membawa nutrisi ke jaringan mata. Cairan aqueous humor juga berfungsi sebagai penyeimbang tekanan di dalam mata. 3. Sklera. Sklera adalah bagian mata yang berbentuk selaput putih keras dengan jaringan fibrosa yang menutupi seluruh bola mata Anda atau sepanjang jalan di sekitar kecuali bagian korneo. Di dalamnya terdapat otot yang menempel guna menggerakkan mata yang menempel pada sklera. 4. Iris dan pupil. Iris dan pupil adalah bagian dari anatomi mata yang saling berhubungan satu sama lain. Iris adalah membran berbentuk cincin yang mengelilingi sebuah bulatan kecil berwarna lebih gelap di tengahnya. Iris berfungsi mengatur sejumlah cahaya yang masuk ke mata dan menyesuaikan dengan bukaan pupil. 5. Lensa. Lensa adalah bagian mata yang berupa jaringan transparan dan lentur yang terletak tepat di belakang iris dan pupil. Setelah korneo. Fungsi lensa adalah membantu memusatkan cahaya dan gambar pada retina Anda. Lensa ini memberikan 25-35% kekuatan fokus mata Anda. 6. Koroid dan konjungtiva. Koroid adalah bagian mata yang berbentuk membran coklat gelap yang terdapat banyak pembuluh darah di dalamnya. Koroid ini berfungsi untuk memasok darah dan nutrisi ke retina dan ke semua struktur lainnya pada bagian anatomi mata. Sedangkan konjungtiva adalah lapisan tipis jaringan yang menutupi seluruh bagian mata Anda yang posisinya ada di depan, kecuali untuk korneo. 7. Badan vitreous. Vitreous adalah zat seperti jeli yang mengisi bagian dalam bagian belakang anatomi mata. Seiring waktu, vitreous menjadi lebih encer dan bisa terlepas dari bagian belakang mata. 8. Retina dan saraf optik. Retina adalah sebuah jaringan yang peka terhadap cahaya. Sel di retina bisa mengubah cahaya masuk menjadi impuls listrik. 9. Makula. Makula adalah area sensitif kecil di tengah retina yang memberikan penglihatan sentral. Karena fungsinya yang sangat krusial, kerusakan pada makula umumnya dapat berpengaruh ke penglihatan sentral atau penglihatan bagian tengah. 10. Kelopak mata. Kelopak mata atau palpebra yang terdiri dari kelopak atas dan kelopak bawah. Fungsinya untuk melindungi mata dari benda asing atau kotoran seperti debu dan asap. Bulu mata. Rambut halus yang terletak di kelopak atas maupun bawah. Kelenjar air mata yang berfungsi untuk menghasilkan air mata. Baiklah, itulah tadi gambar serta penjelasan dan fungsi dari bagian-bagian anatomi fisiologi mata. Selanjutnya kita beralih pada gambar dan penjelasan serta fungsi dari bagian-bagian anatomi fisiologi telinga. Berikut gambarnya. Anatomi bagian-bagian telinga.
Pada telinga terdapat 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, telinga bagian tengah, dan telinga bagian dalam. 1. Telinga bagian luar. Telinga bagian luar merupakan bagian telinga yang terdiri dari daun telinga dan bagian rongga telinga luar menjadi batas dengan telinga bagian dalam. 2. Telinga bagian tengah. Di bagian tengah telinga terdapat 3 bagian, yaitu pertama, gendang telinga yang merupakan selaput merentang sebagai batas telinga luar dan telinga dalam. 2. Tulang-tulang pendengaran berfungsi sebagai penangkap getaran dari gendang telinga. 3. Tabun eustachius menghubungkan telinga tengah dengan rongga mulut. Fungsi ini untuk menyamakan tekanan udara luar dengan tekanan udara di tengah. Terakhir, telinga bagian dalam. Bagian-bagian telinga dalam yaitu pertama, rumah siput atau koklea. Di dalamnya terdapat alat korti yang mengandung saraf pendengar menghubungkan reseptor bunyi dengan otak. Kedua, saluran setengah lingkaran berperan sebagai alat keseimbangan. Baiklah, itulah tadi penjelasan singkat dari saya tentang sistem indera, anatomi fisiologi mata, dan anatomi fisiologi telinga. Semoga mudah dipahami. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.